Jadi, apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi merupakan suatu cara perambatan energi dari sumber ke lingkungan tanpa membutuhkan medium perambatnya. Radiasi juga dapat diartikan sebagai pergerakan energi dalam bentuk bunga atau partikel yang memiliki kecepatan merambat yang tinggi. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang itu apa sih? Elektromagnetik adalah gabungan medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang, membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada radiasi pengionisasi. Yang kedua ada radiasi tidak pengion non-ionisasi. Efek gelombang elektromagnetik. Efek yang pertama ada efek fisiologis, yang kedua ada efek psikologis. Hipotesis Maxwell. Tahukah Anda siapa yang kali pertama mengemukakan teori gelombang elektromagnetik? Teori gelombang elektromagnetik kali pertama dikemukakan oleh James Clerk Maxwell. Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis yang berbunyi sebagai berikut. Perubahan medan magnet dalam menimbulkan medan listrik dan sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Maxwell melihat adanya keterikatan yang sangat erat antara gejala kelistrikan dan kemagnetan. Maxwell menurunkan beberapa persamaan untuk hipotesisnya tentang gelombang elektromagnetik. Persamaan tersebut dikenal sebagai persamaan Maxwell. Menurut Maxwell, ketika terdapat perubahan medan listrik, akan terjadi perubahan medan magnetik. Perubahan medan magnetik dan akan menimbulkan kembali perubahan medan listrik dan seterusnya. Maxwell menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnetik ini menghasilkan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Gelombang medan listrik dan medan magnetik yang kemudian dikenal dengan nama gelombang elektromagnetik. Hukum dasar hipotesis Maxwell. Hipotesis yang dikemukakan oleh Maxwell mengacu pada aturan dasar yaitu hukum tentang listrik magnet seperti berikut. A. Hukum Coulomb. Muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya. B. Hukum Diode-Safford dan hukum Ampere. Arus listrik atau muatan listrik yang mengalir dalam menghasilkan medan magnet di sekitarnya. C. Hukum Faraday. Perubahan medan magnet dalam menghasilkan medan listrik dan perubahan medan listrik dapat menghasilkan gaya gerak listrik atau disebut gaya induksi. Percobaan hipotesis Maxwell. Maxwell melakukan eksperimen pada 2 buah isolator, masing-masing diikat pada ujung pegas dan diberi muatan yang berbeda, yaitu muatan positif dan negatif. Kemudian pegas digetarkan sehingga jarak antara kedua muatan berubah-ubah. Perubahan jarak kedua muatan mengakibatkan medan magnet yang ditimbulkan kedua muatan tersebut berubah-ubah. Perubahan medan listrik tersebut akan menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah pula, dan dari perubahan medan magnet yang terjadi akan menimbulkan
sisi A, lo pengirim, ke sisi B, lo penerima. Gelombang yang dihasilkan dideteksi dari jarak tertentu dengan menggunakan lokawan yang bisa membangkitkan GGL. Jika terjadi perubahan medan magnet, gelombang ini merambat dengan laju 3 kali 108 meter per sekon. Selain itu, gelombang yang dihasilkan menunjukkan seluruh karakteristik cahaya, yaitu pengumpulan, biasa, dan interferensi. Kesimpulan dari hubungan antara gelombang elektromagnetik dengan hipotesis Maxwell adalah Maxwell menemukan 3 hukum dasar pada hipotesisnya, yaitu 1. Muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. 2. Arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. 3. Perubahan medan magnetik dapat menimbulkan gegel induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Berdasarkan aturan tersebut, Maxwell menemukan sebuah hipotesis